konferensi pers dari BMKG. Dan berikut konferensi persnya. Kelintang Selatan dan 105,05 derajat bujur timur. Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Samudra Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia, atau tepatnya ke bawah Pulau Jawa dan Pulau Jawa yang menerus hingga ke Nusa Tenggara. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau merupakan akibat dari patahan naik. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah Cikesik dan Panimbang, dengan intensitas guncangan 6 skala MMI. Artinya getaran dirasakan oleh semua orang dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. Tembok plester dapat juga lepas. Itu kriteria dari skala 6 MMI untuk tingkat guncangan. Kemudian juga dirasakan di daerah Labuan dan Sumur dengan intensitas guncangan 4 MMI, yang artinya dirasakan oleh banyak orang dan terdengar jendela pintu berderik, dinding berbunyi. Selain itu dirasakan pula di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang. Juga dirasakan di Anyer 3 MMI intensitas guncangannya, yang artinya dirasakan dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Bahkan getaran gempa tersebut dirasakan pula guncangannya di Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi, dengan intensitas guncangan 2 hingga 3 MMI. Getaran terasa seakan-akan truk berlalu. Itulah tadi dampak yang dirasakan terkait dengan guncangan gempa. Sudah kami mendapat laporan dampak kerusakan pada bangunan terjadi di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, akibat gempa tersebut. Hasil dari pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian perlu kami sampaikan, dari catatan sejarah kegempaan, sejak tahun 1851 hingga 1900 di sini 1851 hingga tahun 2019 telah terjadi beberapa kali gempa bumi di wilayah tersebut, yaitu
4 Mei, yang pertama tercatat di 1851 pada tanggal 4 Mei, terjadi gempa bumi merusak di Teluk Betung dan Selat Sunda. Dan setelah terjadi gempa, terjadi tsunami dengan ketinggian 1,5 meter. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1852, terjadi gempa yang kuat, selanjutnya diikuti tsunami yang kecil. Kemudian 27 Agustus 1883, terjadi tsunami dahsyat menurut catatan histori ini ketinggiannya mencapai 30 meter akibat erupsi Krakatau, bahkan di atas 30 meter akibat erupsi Gunung Krakatau. Itu 27 Agustus 1883. Dan tanggal 23 Februari 1903 terjadi gempa dengan magnitudo 7,9 berpusat di Selat Sunda yang merusak di wilayah Banten. Kemudian 26 Maret 1928 terjadi tsunami kecil yang teramati di Selat Sunda pasca gempa kuat. Dalam catatan tersebut tidak disebutkan gempa kuatnya berapa. Ya. Kemudian 22 April 1958 terjadi gempa kuat di Selat Sunda diiringi dengan kenaikan permukaan air laut atau tsunami. Kemudian ini sudah 6 kali kejadian, dan yang ke-7 kali tanggal 22 Desember 2018 Selat Sunda dilanda tsunami akibat longsoran Gunung Anak Krakatau. Dan 2 Agustus 2019 terjadi gempa dengan magnitudo 7,4 yang merusak di wilayah Banten dan berpotensi tsunami. Jadi total kami mencatat ada 8 kejadian gempa dan atau tsunami yang pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1851. Bagaimana dengan gempa susulan? Hingga saat ini atau tadi saat pukul 17.20, tanggal yang sama 14 Januari 2022, hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 5 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7. Nah, rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat di lokasi terdampak dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga mohon menghindari dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa tadi. Mohon diperiksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan terhadap gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Jadi kanal kami melalui Instagram ataupun Twitter @infobmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id, juga di Telegram channel ini inatius_BMKG, atau melalui mobile apps baik iOS ataupun Android, yaitu di aplikasi WRS BMKG atau info BMKG. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan media yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin teman-teman media pada kesempatan ini juga hadir Pak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Pak Bambang, Kepala Pusat Jaringan Komunikasi Pak Suko, dan Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Mitigasi. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, kami persilakan Bapak Deputi Bidang Geofisika, Bapak Dr. Suko untuk memberikan tambahan informasi. Saya persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, bahwa apa yang disampaikan Bu Kepala Badan tadi benar bahwa terjadi gempa. Namun demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk selalu bersiaga menghadapi ini dan juga menghindari daripada isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu seluruh informasi itu nanti akan berasal dari BMKG melalui channel-channel yang sudah kita siapkan. Kemudian tim kami saat ini juga sudah meluncur ke lokasi dari Kepala Stasiun Geofisika Tangerang beserta tim sudah berhasil di lokasi, kemudian tim dari Balai Wilayah 2 juga sudah meluncur ke sana, mudah-mudahan bisa membantu pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan lebih detail. Dan tim kami juga segera akan meluncur ke lokasi untuk ikut serta menenangkan masyarakat. Itu dapat kami sampaikan dan terima kasih. Pak Bambang, Pak Kepala Pusat. Baik, mohon izin Ibu, Pak Dep, dan teman-teman media, tadi sudah sangat jelas disampaikan ya informasi oleh Ibu Kepala Badan bahwa gempa yang baru saja terjadi ini memang berpotensi merusak, ya berpotensi merusak untuk yang di daerah Cikesik dan Panimbang yang sebelah selatan, dan dari peta guncangan gempa bumi juga sudah mengindikasikan terjadinya kerusakan dan juga sudah didapat informasi bahwa kerusakan sudah terjadi di Kecamatan Muncul dan Kecamatan Cimanggu. Nah, tentunya ini juga tergantung dari kualitas dari bangunan itu sendiri dan masyarakat juga harus berhati-hati untuk melihat kondisi bangunannya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa gempa bumi ini tidak membunuh, ya. Tapi yang membunuh itu adalah dampaknya itu dari bangunan yang kurang kuat dan sebagainya. Ini yang sangat membahayakan. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik. Sebelum memasuki rumah, diperiksa kembali kondisi bangunannya seperti apa, sehingga pastikan bahwa bangunannya itu adalah cukup kuat untuk menahan guncangan-guncangan dari gempa-gempa susulan berikutnya. Mungkin dari saya itu saja, mungkin dari Pak Rahmat ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih menambahkan, melengkapi dari yang disampaikan oleh para pimpinan bahwa tadi disampaikan potensi kerusakan dengan yang intensitas 6 terjadi di beberapa lokasi, namun kami mencatat ada yang intensitas 5. Pengalaman kemarin waktu di Jawa Timur dengan intensitas 5 MMI juga banyak terjadi kerusakan. Tentunya ini khususnya di daerah Sumur, Pandeglang, kemudian Wonosalam ini dengan di Lebak ini dengan intensitas 5, ini juga dengan bangunan-bangunan yang tidak standar, ini berpotensi untuk terjadi adanya kerusakan. Kami dari Pusat Seismologi Teknik segera akan menurunkan tim untuk survei, memvalidasi terhadap peta guncangan yang sudah kami rilis dengan kondisi di lapangan. Dan insya Allah segera kami berangkat memvalidasi khususnya daerah-daerah yang intensitas guncangannya sekitar 5 sampai 6 MMI sekaligus untuk mendata makroseismiknya atau kerusakan-kerusakan di sekitar epicenter, dan kami sudah siapkan tim dengan membawa sekaligus untuk memonitor terhadap gempa-gempa susulan. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu, terima kasih penjelasannya Pak Deputi Bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jarkom Pak Suko, Pak Rahmat Riono, dan Pak Bambang. Mungkin dari teman-teman media yang ingin menanyakan langsung terkait kejadian gempa bumi, monggo silakan, kami persilakan untuk raise hand, silakan sebut nama,